bisa gak ceritakan bagaimana sih kisah Isra Mi'raj Rasulullah? Baik, pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat ya kepada semua umat muslim ya, untuk kembali bermuhasabah, kita diingatkan ya tentang Isra wal Mi'raj ya, di mana di sini yang kita sama-sama pahami tentu perintah salat 5 waktu ini diturunkan ya. Nah, untuk kita merefresh ya bagaimana sebetulnya Isra wal Mi'raj, mari kita lihat ayatnya dulu ya. Ini dari surah Al-Isra ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, di sini potongan ayat 1 ini menegaskan bahwa subhanalladzi, jadi maha suci Allah ya, yang telah saro itu memperjalankan. Jadi yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan Rasulullah SAW ya pada suatu malam lailan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini menarik sekali, ada maha mendengar, maha mengetahui. Begini kisahnya ya. Saya ngambil dari sudut pandang kisah yang dikisahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di rumah beliau, kemudian beliau keluar rumah mendengar orang-orang memperbincangkan atau menggunjingkan ya, bahkan ada salah satunya yang lewat di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sambil menyebutkan bahwa, "Hei Abu Bakar, sahabatmu sudah gila," katanya gitu ya. Sahabatnya berarti siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Sahabatnya sudah gila. Terus sahabat Abu Bakar tanya, "Emang kenapa kamu bilang sahabatmu sudah gila?" Apa yang dia katakan, kata Abu Bakar. Kemudian kata orang itu, sebelum orang itu mengatakan, kata Abu Bakar, apapun sebetulnya yang datang dari beliau ya Rasulullah SAW, pasti dia menyatakan kebenaran. Dan orang itu bilang, tanyakan saja kepada sahabatmu, dia telah mengatakan bahwa dia berjalan atau telah pergi ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi pada satu malam gitu. Terus kata Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu kepada orang tersebut, beliau telah menyampaikan segala sesuatunya dengan benar. Pastilah apa yang disampaikan oleh beliau adalah kebenaran. Nah, dari sana kemudian bergegaslah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu ke Ka'bah ya, di mana di Masjidil Haram lah kemudian Rasulullah SAW sedang menceritakan sesuatu. Nah, ketika masuk ke pelataran Masjidil Haram, kemudian Rasul kemudian ada beberapa orang lagi yang mendengarkan gitu ya, mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan. Nah, ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar di situ sudah langsung ya membenarkan apapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya disitulah Abu Bakar ini mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu artinya Abu Bakar yang membenarkan, gitu ya, membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya gitu. Nah, inilah sebetulnya salah satu kenapa Abu Bakar disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq, dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Isra wa Mi'raj sendiri sebetulnya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang kemudian tertidur di pelataran Masjidil Haram, yang kemudian terbangun, ya dibangunkan oleh malaikat dan kemudian diperjalankan. Ya, Rasulullah, malaikat Jibril datang dan kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk pergi menggunakan kendaraan yang sangat spesial, yaitu kendaraan buraq. Buraq ini sebuah hewan yang mempunyai sayap, ya, yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol, gitu ya, dari kambing yang besar itu. Bagol itu kayak sapi yang besar, gitu. Jadi agak-agak seperti itu. Makanya ada khayalan-khayalan yang kemudian menggambarkan seperti kuda terbang gitu ya, ada
ada sayapnya. Tapi buraq ini kecepatannya itu bisa menembus langit itu yang seharusnya ditembus secepat 50.000 tahun bisa ditembus secepat kilat gitu ya. Jadi lebih dari kecepatan cahaya. Nah, beliau dari sana kemudian dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Nah, ke Baitul Maqdis. Nah, beliau ke Baitul Maqdis, turun di sana, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian beliau ditawari minum oleh malaikat. Ditawari 1 bejana berisi khamar, 1 bejana berisi susu. Ya, kemudian singkat saja ini ceritanya, Rasulullah memilih susu dan kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa beliau telah memilih sesuai dengan fitrah, ya, bahwa fitrah manusia itu tidak kemudian meminum khamar. Kemudian dari sana pergilah Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ini ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian beliau menerima perintah sholat. Gitu. Di sini menarik sekali karena ada 2 hal ya tentang permasalahan Isra, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya. Kemudian Mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa itu beliau ke Sidratul Muntaha ya. Nah, dan di sini juga salah satu kisahnya beliau Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Jadi harus diluruskan bahwa Rasulullah SAW itu berjumpa dengan Allah tapi tidak melihat Allah, masih ada hijab gitu ya. Tetapi yang beliau lihat itu bukan Allah, tetapi yang beliau lihat itu adalah malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah hadis dinyatakan bentuk malaikat Jibril kan biasanya kalau misalnya bertemu dengan Rasulullah SAW di dunia itu dalam bentuk lelaki gitu ya, yang tampan, yang bertemu gitu sebagai seorang manusia gitu. Tapi kalau ketika ini ke Sidratul Muntaha menembus 7 lapis langit, malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya seperti apa itu? Rasulullah menggambarkan gini, bumi ya, dunia ini itu kalau dilihat itu malaikat Jibril itu mempunyai sayap yang kalau dibentangkan ya, sayap itu mempunyai helai-helai bulunya. Di helai-helai bulunya ini bumi itu berada di helai bulunya. Jadi helai bulunya itu kalau di bumi itu seakan-akan terlihat ufuk barat dan ufuk timur. Jadi bayangkan ini 2 helai bulunya misalnya di sini bumi itu kecil sekali. Jadi sebesar apa malaikat itu? Bayangkan. Ini baru di antara bulunya. Dan ini punya sayap yang begitu besar. Nah, karenanya kita tidak heran ya ketika malaikat terbuat dari cahaya karena harus mempunyai kecepatan yang cepat mengarungi angkasa gitu ya. Dan malaikat Jibril malaikat yang paling cepat ya, malaikat yang sangat besar yang kemudian bisa pulang pergi langsung cepat gitu ya. Nah, di setiap langit pertama Rasulullah SAW itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian langit kedua Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, ya, salawatullahi alaihi. Kemudian berjumpa di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ya. Kemudian yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di langit ketujuh ini kan kalau dari Ka'bah ditarik poros terus ke atas itu setiap langit itu ada masjid. Nah di langit ketujuh itu masjid yang disebut Baitul Ma'mur. Kalau di kita ini Masjidil Haram di dunia, tapi kalau di langit ketujuh di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada yang disebut dengan Masjid Baitul Ma'mur. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di sana bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di situ 70.000 malaikat masuk ke dalam masjid untuk berzikir dan tidak pernah keluar. Jadi bayangkan betapa besarnya yang namanya masjidnya dan betapa banyaknya yang namanya malaikat. Di situ setiap hari 70.000 masuk dan tidak pernah kembali. Oh, coba bayangkan. Nah, inilah sebetulnya yang menggambarkan betapa besar langit ciptaan Allah. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada semua yang diciptakannya, daripada apa yang pernah kita bayangkan. Nah, ketika Isra wal Mi'raj ini, ya kalau saya ingin mengambil dari sudut pandang begini. Kenapa pada saat itu Rasulullah ditentang
ya kisah tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena begini, pada saat kisah ini 14 atau 15 abad yang lalu disampaikan, kendaraan tercepat pada saat itu unta atau kuda yang tidak memungkinkan seseorang bisa kemudian berjalan atau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Saudi, dari Tanah Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu 1 malam bolak-balik itu tidak mungkin. Itu secepat-cepatnya kuda, sebetulnya unta itu seperti apa. Nah, karenanya logika mereka menolak itu semuanya. Nah, oleh Allah, ya, perjalanan ini agar supaya mereka bisa menerima, Allah memberikan tanda-tanda. Karenanya Rasulullah SAW ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada 2 pemberhentian. Pemberhentian yang pertama adalah ketika Rasulullah berhenti turun dari buruk tersebut, membantu salah satu kabilah, ya, rombongan yang kehilangan untanya di dalam kondisi malam yang begitu gelap gulita. Sampai akhirnya Rasulullah turun, memegang untanya, kemudian Rasulullah berteriak. Ketika Rasulullah teriak, mereka dengar teriakan Rasulullah dan mendatangi teriakan tersebut. Ketika mereka dekat, karena saking gelapnya, Rasulullah udah pergi lagi. Tapi mereka menemukan untanya. Nah, kemudian pemberhentian yang kedua, Rasulullah SAW itu sengaja turun ke salah satu kabilah yang sedang beristirahat. Yang mereka itu ketika beristirahat, ada bejana air yang sangat besar untuk mereka minum. Rasulullah SAW sengaja menumpahkan air tersebut. Dan kemudian Rasulullah pergi lagi ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan di Masjidil Haram, ya, ketika sudah kembali dari Isra Mi'raj, mereka kan tidak mempercayai, mereka menyangkal gitu ya. Ada yang membenarkan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak sedikit yang menyangkalnya, lebih banyak lagi yang menyangkalnya. Bohong, kamu orang gila gitu ya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berikan buktinya. Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu pintunya seperti ini, pelatarannya seperti ini, warnanya seperti ini. Setiap Rasulullah menyampaikan semua ciri-cirinya, Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, "Sodaqta, betul engkau wahai Rasulullah SAW." Tapi yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah kan pedagang, tentu sudah pernah pergi ke sana dan menyampaikan sebagaimana ingatan beliau. Nah, dari sana kemudian Rasulullah menyatakan ada 2 kabilah yang sedang berjalan menuju Masjidil Haram. 2 kabilah yang tadi malam aku temui, yang belum sampai ke sini tapi sedang melakukan perjalanan ke sini. Mendengar itu, kemudian Rasulullah bilang, buktinya salah satu kabilah saya temukan untanya di kegiatan kegelapan malam dan lain-lain. Yang kedua, saya tumpahkan bejananya dan lain-lain. Belum selesai Rasulullah menyebutkan itu, belum juga datang kabilahnya merapat, mereka tidak sabar, mereka semuanya pergi untuk menjemput kabilah yang sedang menuju Masjidil Haram tersebut. Mereka datang, mereka nanya ke kabilah yang satu. "Hei, benarkah tadi malam engkau kehilangan untamu?" "Benar." "Tahu dari mana?" "Antum," katanya. Diam ya. Kemudian, "Benarkah ada suara yang berteriak dan kamu datang ke arahnya?" "Benar. Karena itulah saya menemukan unta saya." Waduh, berarti Rasulullah benar nih ceritanya gitu kan. Nggak cukup dia datangin ke rombongan ini, datang ke kabilah yang lainnya. Kemudian bertanya, "Apakah kalian kemarin ada kejadian yang aneh?" "Wah, saya tidak paham apa yang dimaksudkan." "Maksudnya kejadian ada bejana yang tadinya penuh dengan air tapi kemudian tumpah sampai kosong besoknya." "Oh iya betul, saya aneh sekali. Tadi malam penuh sebelum saya tidur, tapi ketika bangun ini kosong." Berarti kan betul apa yang dinyatakan Rasulullah SAW. Nah, inilah yang orang yang yakin dari awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, semakin beriman, semakin yakin. Tetapi orang yang kemudian menyangkalnya semakin tidak bisa menerimanya. Gitu. Semakin tidak bisa. Kenapa? Karena ini, kalau mereka membenarkan Isra, mereka harus membenarkan Mi'rajnya. Kan gitu. Ya, kebenaran itu, kalau misalnya mereka benerin, emang bener nih Rasulullah nih pergi nih, Isra nih, ya, sarok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti kan benar apa yang dikisahkan oleh Rasulullah juga dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan menerima perintah sholat itu harus dibenarkan semuanya gitu loh. Nah, ini yang mereka tidak inginkan. Nah, disinilah sebetulnya salah satu ibrahnya ada orang-orang ulama-ulama yang menyebutkan bahwa kisah Isra Mi'raj ini sebelum berhijrah. Jadi kejadiannya ada beberapa pendapat ulama ya, tetapi yang paling jumhur, yang paling banyak adalah di tahun ke-10 kenabian. Ya, ketika
Siti Khadijah wafat, ketika paman beliau wafat, ya, Ali bin Abu Thalib wafat, gitu. Nah, inilah yang membuat Rasulullah masuk ke dalam tahun-tahun kesedihan disebutnya, tahun yang betul-betul sedih. Nah, untuk kemudian menggembirakan Rasulullah SAW, kemudian diperjalankanlah, dibawa piknik lah, itu istilah kita. Rasulullah dibawa piknik oleh Allah, kemudian ke Sidratul Muntaha salah satunya. Itu salah satunya untuk kemudian membuat Rasulullah SAW tidak terlalu bersedih. Nah, yang kedua adalah di tahun ke-13 kan terjadi hijrah. Artinya apa? Artinya Allah ingin Rasulullah SAW menseleksi lagi siapa yang benar-benar beriman, yang yakin, yang akan ikut, dan yang kemudian ragu, yang kemudian munafik, yang kemudian meninggalkan, dan benar-benar yang mengecamnya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang menyeleksi, yang menyaring keimanan, yang menyaring orang-orang yang kemudian ikut nantinya dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW gitu. Nah, inilah betapa pentingnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, di mana kita bisa lihat betapa yang namanya akal ini seringkali tidak bisa menjangkau sesuatu yang datang atau informasi yang datang dari keimanan gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat beragama, syariat bisa jadi ilmunya ketika ini ditetapkan kita belum sampai ilmunya atau belum dibukakan oleh Allah. Tetapi walaupun akal, logika belum bisa sampai, tetapi keimanan kita bisa menerimanya. Itulah uniknya, ajaibnya iman gitu. Iya, ya. Dan baik. sebagaimana misalnya kita masuk ke dalam masjid itu pakai kaki kanan secara syariat. Ayo masuk ke masjid, masuk ke tempat yang baik-baik pakai kaki kanan. Secara logika kenapa harus pakai kaki kanan? Kaki kiri juga kan tidak akan jadi kepleset, tidak akan jadi sakit, tidak akan jadi kemudian terjadi apapun gitu. Itu logikanya. Apakah kaki kanan dilangkahkan kemudian kita menjadi sehat? Logika akal kita tidak mencapai ke situ. Tetapi karena syariat itu, keimanan kita bisa yakin, hakul yakin bahwa inilah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, samina wa atona, dan pasti yang terbaik, kita ke kiri kanan. Karena apa? Baik. Karena kalau masuk ke kamar mandi, ke WC, toilet, kita kan pakai kaki kiri. Logikanya kenapa harus pakai kaki kiri? Emang bakal kepleset kalau pakai kaki kanan kan enggak gitu. Tetapi karena keimanan tadi kita bisa menerimanya. Nah, keimanan ini unik sekali. Karenanya apa? Tadi Isra wal Mi'raj salah satunya adalah menyaring keimanan. Menyaring di mana sebetulnya umat muslim yang tadi yang yakin semakin yakin, yang ragu kemudian ada yang menjadi yakin, tetapi ada juga yang ragu kemudian jadi malah meninggalkan, yang meninggalkan malah semakin membangkang dan semakin melawan. Nah, inilah kira-kira sekelumit ya, belum kita kisahkan tentang bagaimana peristiwa sholat, peristiwa Rasulullah berjalan melihat diperlihatkan surga neraka dan lain-lain. Karena ini banyak sekali ya kisah-kisah. Ustaz, mungkin kalau kita harus justru semakin yakin, apalagi dengan cerita Ustaz tadi ya gitu ya Ustaz.